Anak laki-laki ini adalah Brandon Bursworth. Hari itu, dia baru saja dibaptis. Sesampainya di rumah, Brandon mengeluh kepada ibunya karena orang-orang terus memanggilnya gemuk. Namun ibunya menyemangatinya dengan mengatakan bahwa Tuhan punya alasan untuk menjadikannya seperti itu. Selain itu, dia tidak perlu mengambil hati tentang apa yang orang katakan padanya karena hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik untuknya. Brandon mempunyai kakak laki-laki bernama Marty, yang 17 tahun lebih tua dari Brandon. Suatu hari, Marty merasa muak dengan adiknya yang tidak pernah berbuat apa-apa selain duduk di sofa sambil menonton TV dan mengenyangkan perut mulutnya dengan makanan ringan. Untuk ukuran anak laki-laki berusia 12 tahun, Brandon memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan anak laki-laki seusianya. Tidak peduli apa yang Marty katakan padanya, Brandon tidak bergeming dan terus melakukan apa yang dia suka. Sambil melihat seorang pemain American football di televisi, Brandon tiba-tiba berkata bahwa dia ingin bersikap adil seperti mereka. Ibunya hanya mendukung apapun yang ingin dilakukan Brandon. Meski tidak tahu apakah dia serius atau tidak, ibu mereka adalah sosok ibu yang akan mendukung apapun keinginan anak-anaknya asalkan itu hal yang baik. Di sekolah, Brandon bergabung dengan tim rugby. Karena baru pertama kali bermain dan tidak mengetahui aturannya, Brandon dimarahi oleh pelatih setelah mengacaukan pertandingan. Marty dan ibunya yang saat itu sedang menonton pun ikut diejek oleh penonton lainnya. Seorang pelatih SMA bernama Coach Tis yang kebetulan sedang menonton kemudian menghampiri Brandon dan menyemangatinya dengan mengatakan jika dia memang berniat menjadi seorang pemain yang lebih baik, maka dia harus menjadi orang pertama yang datang berlatih dan menjadi orang terakhir yang pulang. Selesai latihan, Brandon dijemput oleh ayahnya. Karena malam itu dia akan menginap di rumah ayahnya. Orang tua Brandon sudah lama berpisah karena ibunya tidak tahan lagi dengan ayahnya yang pecandu alkohol. Sebelum berangkat, Marty memperingatkan ayahnya agar tidak mabuk selama Brandon menginap. Namun ternyata kebiasaan minum ayah Brandon belum juga hilang. Pagi harinya, saat Brandon melihat ayahnya mabuk, dia langsung menelepon Marty untuk menjemputnya. Ketika Marty sampai di sana, dia menyuruh ayahnya untuk tidak lagi mengganggu kehidupan mereka. Beberapa tahun kemudian, Brandon masuk SMA dan bergabung dengan klub sepak bola SMA. Seperti yang dikatakan pelatih Tis dahulu kala, Brandon selalu menjadi orang pertama yang datang berlatih, bahkan sebelum pelatih. Pelatih Tis bertanya kenapa Brandon selalu datang lebih awal, padahal dia bukan bagian tim utama. Brandon bingung karena dia hanya melakukan apa yang diperintahkan. Ia kemudian bertanya, apakah pelatih Tis menganggap dirinya hanya membuang-buang waktu saja? Karena berbeda dengan yang lain, ia harus berusaha keras terlebih dahulu untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Pelatih Tis kemudian memberitahunya bahwa ketika dua pemain memiliki prestasi yang sama, tetapi salah satunya mendapatkannya karena bekerja keras, maka orang yang bekerja lebih keras akan lebih mudah mempertahankan bentuk tubuhnya. Hari itu, Brandon dan Marty pergi menonton latihan tim sepak bola Universitas Arkansas, serta mendekati pelatih Bender dari Universitas Arkansas. Dia ingin mendapatkan perhatian pelatih. Brandon bermimpi untuk bergabung dengan salah satu tim Liga NFL. Dan untuk melakukan itu, dia harus bergabung dengan tim Liga Perguruan Tinggi terlebih dahulu, untuk menarik perhatian pengintai tim NFL. Biasanya pihak perguruan tinggi akan memberikan beasiswa bagi anak-anak berbakat yang ingin mereka rekrut untuk bergabung di tim sepak bola kampus mereka, dan itulah alasan Brandon mendekati pelatih Bender. Sayangnya karena banyaknya pemain yang menginginkan beasiswa, Coach Bender tidak tertarik membantu Brandon. Katanya, Brandon masih sebesar anak SMA, dia masih kekurangan berat badan untuk bermain sepak bola di universitas. Brandon dengan percaya diri mengatakan bahwa dia bisa tumbuh lebih besar lagi. Singkat cerita, setelah lulus SMA, Brandon mendapat beasiswa di Arkansas State University. Keluarganya sangat bahagia menerima kabar baik tersebut. Namun wajah Brandon tidak menunjukkan ekspresi bahagia, malah ia menangis. Ketika menyiapkan surat beasiswa, rupanya Brandon ingin masuk Universitas Arkansas, bukan Universitas Teknologi Arkansas. Jadi intinya, dia ingin mendapatkan beasiswa di University of Arkansas agar bisa bergabung dengan tim impiannya, yaitu The Arkansas Razorbacks. Marty kemudian menjelaskan bahwa Brandon tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan gelar sarjana secara gratis. Bahkan Coach Tis juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Hingga hari kelulusan SMA, Brandon masih menolak masuk ke Arkansas State University. Marty marah pada Brandon, mengingat keluarga mereka perekonomian tidak cukup stabil, tetapi Brandon bersikeras untuk mendaftar di Universitas Arkansas tanpa beasiswa.
Brandon bahkan tidak memikirkan bagaimana cara membayar biaya semester dan menutupi biaya hidup. Pada malam hari, Brandon mendengar ibunya mengurus beberapa tagihan. Saat itu, Brandon sadar mungkin egonya sudah keterlaluan. Ia sempat menyerah dan hendak masuk ke Arkansas State University. Namun ternyata demi mimpinya, ibunya memberikan pinjaman ke bank untuk membiayai kuliah Brandon selama setahun penuh di University of Arkansas. Brandon sangat senang dan mengatakan akan memanfaatkan waktu 1 tahun itu untuk bisa mendapatkan beasiswa dan kembalikan uang ibunya. Ibunya dengan tulus mendukung Brandon semaksimal mungkin, jarak ke kampus pun tidak terlalu jauh dari rumah, hanya membutuhkan waktu sekitar 90 menit berkendara untuk sampai ke sana. Tak hanya mendapat dukungan dari ibunya, sang kakak juga mendukungnya dengan memberikannya sebuah ponsel sehingga ia bisa menelepon kapan saja jika membutuhkan sesuatu. Sesampainya di kampus impiannya dan hendak mulai mengikuti latihan tim sepak bola, Brandon menjadi bahan ejekan pemain baru lainnya karena tubuhnya yang gemuk. Pelatih Bender memang pernah memberitahunya bahwa dia kekurangan berat badan untuk bergabung dengan tim sepak bola. Namun bukan berarti dia harus membuat dirinya lebih gemuk untuk memenuhi persyaratan tersebut. Pelatih Bender mengatakan bahwa dia mungkin tidak bisa bermain sebagai starter, sesuai aturan di sana. Brandon yang merupakan pemain walk-on hanya berperan membantu pelatihan para pemain beasiswa. Namun ia tetap memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya mampu mendapatkan beasiswa. Selama sesi latihan, Brandon tampil paling rendah sehingga membuatnya menjadi bahan lelucon tim. Dia memiliki terlalu banyak lemak di tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak bebas. Setelah melihat kegigihan Brandon mengikuti latihan hari itu, pelatih Bender menghampirinya lalu mengatakan bahwa semuanya bukan soal kekuatan dan ukuran, tetapi landasan keterampilan. Dia menjelaskan kepada semua pemain baru bahwa pemain depan dan belakang bukanlah pemain yang paling terampil tetapi mereka yang melakukan latihan tanpa susah payah demi keuntungan mereka. Sebaliknya, pemain lini tengah adalah pemain yang benar-benar terampil. Pelatih Bender tidak membeda-bedakan siapapun pemain, meskipun pemain tersebut adalah pemain walk-on. Brandon masih diberikan instruksi dan latihan yang sama seperti anggota tim lainnya. Pelatih lain bertanya kepada pelatih Bender mengapa dia ingin meluangkan waktu untuk melatih para pemain walk-on meskipun hanya ada 2 minggu sebelum musim dimulai. Pelatih Bender kemudian menjawab bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama, dan itu dia percaya mereka mungkin menemukan bakat terpendam jika mereka memberikan kesempatan yang sama untuk semua orang. Beberapa pemain yang terpilih untuk mengikuti persiapan pertandingan musim tahun itu telah dipilih dan Brandon gagal mendapatkan kesempatan bertanding, yang berarti dia juga tidak mendapat kesempatan mendapatkan beasiswa pada tahun itu. Usai latihan, ia menghampiri pelatih Bender dan mengatakan bahwa di akhir tahun itu, ia harus bisa mendapatkan beasiswa. Sayangnya pelatih Bender tidak bisa membantunya sehingga Brandon hanya bisa berusaha mempertahankan seragamnya hingga musim berikutnya, dan jika gagal di musim berikutnya, ia harus menyerah pada mimpinya. Kuota mereka sedikit dan masih banyak orang yang menunggu untuk memenuhi kuota tersebut. Masalah Brandon tidak hanya itu, teman-teman sekelasnya juga terus-menerus mengejeknya. Brandon dianggap aneh dengan semua jadwal harian yang dibuatnya, dan juga dianggap anak mama karena setiap minggunya Brandon akan bertemu dengan ibunya. Brandon merasa kecil hati dan bersalah kepada ibunya. Namun ketika ia mengatakan kepada ibunya bahwa ia tidak mendapatkan beasiswa, ibunya tetap menyemangatinya tanpa penyesalan. Ketika dia kembali kuliah untuk berlatih seperti biasa, saat latihan, dia hampir melukai seorang pemain. Pelatih Bender marah padanya, namun dia tetap membantu Brandon ketika semua pemain memanggil nama Brandon. Setelah selesai latihan, pelatih Bender menghampiri Brandon. Karena simpati atas kegigihan Brandon, pelatih Bender memutuskan untuk membantu Brandon menurunkan berat badan. Dari dulu, Brandon akan memulai latihan terlebih dahulu dan menyelesaikan latihan lebih lambat dari yang lain. Semakin hari berat badannya terus menurun dan teknik bermainnya semakin baik. Begitu juga teman-temannya yang biasa mengejeknya merasa kagum padanya. Saat dia mencoba 1 lawan 1 dengan pemain terbaik di antara mereka, tidak ada yang mengira dia akan berhasil menang, meskipun pelatih Bender tidak menyuruhnya untuk menang, tetapi hanya menggunakan tekniknya dengan benar. Semua orang terkejut dengan perubahan Brandon. Ia akhirnya dikenali oleh pemain lain untuk pertama kalinya. Malam itu, Brandon diundang untuk minum di bar. Teman-temannya sengaja memesan minuman mengandung alkohol. Padahal mereka semua tahu Brandon tidak meminum alkohol. Setelah menghabiskan 2 gelas minuman, Brandon mengatakan bahwa ia hanya mempunyai kesempatan 1 tahun untuk belajar di sana dan ia berkata akan selalu mengingat kebaikan mereka.
Tiba-tiba suasana menjadi canggung. Tiba-tiba, seorang pramusaji mendatangi mereka dan mengatakan bahwa alkoholnya sudah habis. Mengetahui dirinya dikerjai oleh teman-temannya, dia sangat kecewa dan pergi dari sana. Merasa bersalah karena meminum alkohol tersebut, Brandon memutuskan untuk berlari di tengah hujan lebat. Temannya ingin meninggalkannya sendirian, namun karena merasa bersalah, mereka memutuskan untuk lari bersamanya. Mereka kemudian berbaikan setelah itu. Singkat cerita, pertandingan musim itu akhirnya dimulai. Saking ramainya supporter tim mereka, hingga suaranya mampu menggetarkan seisi stadion. Malam setelah pertandingan, Brandon diberitahu oleh pelatih Bender bahwa dia mendapat beasiswa penuh dari The University of Arkansas, sehingga ia dapat melanjutkan studi dan pelatihannya. Brandon pun langsung menceritakan kabar gembira tersebut kepada keluarganya. Ibu dan kakaknya sangat senang dan tidak menyangka Brandon benar-benar berhasil melakukan perkataannya. Pada tahun 1997, saat bertanding melawan Florida, pandangan Brandon tiba-tiba kabur sehingga tidak bisa bermain bagus. Saat itu, langsung memberitahu pelatihnya ada yang tidak beres dengan penglihatannya. Hari itu juga, Brandon diberikan kacamata untuk membantu penglihatannya. Melihat penampilan baru Brandon yang berkacamata membuat rekan satu timnya tertawa karena merasa lucu. Beberapa hari kemudian, Brandon mendapat kabar bahwa ayahnya dirawat di rumah sakit karena penyakit kanker paru-paru. Brandon mengatakan akan melanjutkan latihannya, namun pelatih Bender menyarankan agar Brandon mengunjungi ayahnya terlebih dahulu. Akhirnya Brandon berangkat bersama Marty ke rumah sakit untuk menjenguk ayah mereka. Ayahnya mengungkapkan penyesalannya kepada Brandon dan memintanya untuk menjaga ibunya dengan baik. Tak lama setelah Marty dan Brandon berdoa untuk kesembuhan ayah mereka meninggal dunia. Musim itu, The Arkansas Razorbacks mengalami musim yang buruk setelah beberapa kekalahan beruntun. Arkansas Razorbacks kemudian mengganti pelatih dan berencana mereformasi tim. Brandon bertanya kepada pelatih Bender apa yang bisa dia lakukan untuk masuk NFL. Pelatih Bender menyuruhnya untuk berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi All-American, sebuah penghargaan bagi pemain terbaik di berbagai cabang olahraga di Amerika. Sayangnya, ini adalah tahun terakhir Brandon di tim. Pelatih Bender bahkan tidak yakin pelatih baru itu akan memainkan Brandon, apalagi mendapatkan penghargaan All-American. Dia mengatakan kepada Brandon untuk tidak memiliki harapan terlalu tinggi, karena hanya kurang dari 2% pemain liga perguruan tinggi yang akan direkrut menjadi pemain NFL profesional, dan mereka adalah orang-orang berbakat. Brandon berpikir dia hanya perlu bermain bagus, tapi pelatih Bender mengingatkannya bahwa sepak bola adalah permainan tim, orang biasanya hanya memperhatikan tim yang selalu menang. Keesokan harinya, pelatih baru menemukan Brandon masih berada di tempat latihan hingga larut malam. Brandon mengatakan bahwa mereka tidak perlu membentuk kembali tim, karena dia berencana untuk menang pada pertandingan tahun itu. Tahun terakhir Brandon bisa bermain bersama tim. Beberapa tahun kemudian, kebangkitan Arkansas Razorbacks dimulai dengan pelatih baru dan program baru. Mengetahui bahwa ini adalah tahun terakhirnya di perguruan tinggi, dia harus melakukan yang terbaik bersama tim. Untuk mencapai mimpinya, dia kemudian membuat perkemahan musim panas untuk melatih teman-temannya seperti dia melatih dirinya sendiri. Dan meskipun teman-temannya hampir kalah di awal dan tidak mau repot di tahun terakhir mereka, Brandon selalu menyemangati dan memaksa semua orang untuk mengikuti pelatihan. Sejak saat itu, Brandon pun diangkat menjadi kapten tim oleh pelatihnya. Usaha mereka membuahkan hasil yang sangat besar, karena mereka berhasil memenangkan pertandingan pertama mereka musim itu. Dan yang mengejutkan, 57 pemain walk-on tampil luar biasa sebagai efek dari apa yang dilakukan Brandon. Kemenangan demi kemenangan terus mereka raih seiring meningkatnya reputasi timnya. Kebiasaan Brandon mulai mempengaruhi teman-temannya, supporter mereka kembali lebih besar dari sebelumnya, dan setelah melalui 8 kemenangan dalam 8 pertandingan, mereka akhirnya menghadapi tim terbaik Amerika saat itu. Perjalanan Arkansas Razorbacks pada tahun itu menjadi legenda dunia olahraga dan Brandon menjadi bintang utama yang digadang-gadang sebagai walk-on player terbaik dalam sejarah sepak bola universitas. Akhirnya, tiba waktunya untuk pertandingan, semuanya telah menunggu. Pertandingan berlangsung intens dengan selisih skor yang sangat tipis. Arkansas dan supporter sangat yakin tahun itu akan menjadi kemenangan mereka sebagai juara nasional. Namun di menit-menit terakhir, Brandon tanpa sengaja membuat temannya yang sedang membawa bola tersandung. Akibatnya, tim mereka kehilangan bola. Harapan mereka pupus seketika. Pada akhirnya mereka harus menerima kekalahan, dan gelar tim terbaik Amerika masih dipegang oleh Tennessee. Usai pertandingan,
Brandon menghampiri temannya yang tersandung untuk meminta maaf. Dia menyuruh temannya untuk mengatakan sesuatu agar orang tidak menyalahkannya. Brandon tidak ingin temannya disalahkan atas perbuatannya, namun temannya mengatakan itu bukan salahnya. Jatuh adalah bagian dari permainan, tetapi tidak memberikan hak untuk menjatuhkan bola. Meski begitu, dengan rasa bersalah, Brandon mengatakan bola tidak akan jatuh jika kakinya tidak menghalangi. Temannya memintanya untuk membiarkan dia menanggung konsekuensi karena terjatuh dan tidak perlu merasa bersalah padanya. Brandon lalu menangis di pelukan pelatih Bender. Beberapa hari kemudian, Brandon dan keluarganya dikejutkan dengan pengumuman pemenang All-America Award karena nama Brandon diumumkan untuk memenangkan penghargaan tersebut. Brandon dan keluarganya sangat senang dengan kabar tersebut karena itu berarti Brandon akan direkrut menjadi pemain NFL profesional, dan benar saja. Brandon langsung direkrut oleh Indianapolis Colts. Setelah resmi bergabung dengan tim, Brandon mengikuti kegiatan Indianapolis Colts minicamp sebagai yang termuda. Tanpa diduga, Brandon pun langsung ditunjuk menjadi starter pada pertandingan musim berikutnya. Ia merasa senang sekaligus aneh karena biasanya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, ia harus bekerja keras terlebih dahulu. Namun untuk pertama kali dalam hidupnya, sesuatu yang diinginkannya datang begitu saja. Pelatihnya mengatakan itu tidak mudah, karena Brandon telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mendapatkannya. Beberapa waktu kemudian, Brandon bertemu kembali dengan pelatih dan rekan satu timnya di Arkansas. Dia diundang untuk menghadiri pesta perpisahannya sendiri. Dia bilang dia tidak bisa datang, karena dia ada janji dengan ibunya malam itu, dan besok dia harus pergi kembali ke Indianapolis. Brandon mengaku selalu rindu rumah saat tiba di Arkansas. Setelah itu, dia berkendara pulang, dan pada saat yang sama, Marty juga sedang dalam perjalanan pulang. Begitu Marty tiba, ia dikejutkan dengan beberapa mobil polisi yang terparkir di teras rumah dan milik ibunya. Suara histeris dari dalam rumah. Ternyata polisi datang mengabarkan bahwa Brandon mengalami kecelakaan yang tragis dan merenggut nyawanya. Kenyataan itu menghentikan dunia Marty sejenak, namun pikirannya lenyap setelah ibunya meneriakkan namanya. Mereka tidak menyangka Brandon akan melaju secepat itu di usianya yang baru menginjak 22 tahun. Ketika ia baru saja berhasil mewujudkan mimpinya bergabung dengan tim NFL. Di pemakaman, Marty bercerita kepada ibunya mengapa Brandon yang sudah bekerja keras dan baru akan menikmati hasilnya, begitu cepat dibawa pergi oleh Tuhan. Ibunya menjawab bahwa jawaban dari pertanyaan itu hanya ada pada kehidupan Brandon. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang yang baik hati dan berkemauan keras seperti Brandon, harus meninggalkan dunia begitu cepat, namun kemudian pemikiran tersebut sirna ketika menyadari bahwa Brandon telah berhasil menginspirasi banyak orang. Setelah itu, University of Arkansas memberikan 18 beasiswa dan salah satunya untuk walk-on player berbakat. Belakangan, Yayasan Brandon Bursworth dibangun untuk membantu tunanetra dan anak-anak serta memberikan tiket gratis menonton pertandingan sepak bola untuk memotivasi mereka. Selain itu, Marty juga membangun kamp sepak bola Brandon untuk mengajarkan cara bermain sepak bola Brandon. Pada tahun 2010, terciptalah trofi Bursworth yang diberikan kepada pemain terbaik yang mengawali karirnya sebagai walk-on player.